Pak Erik, saya ingin juga mendapat perspektif dari seorang dokter. Saya mengundang melalui sambungan Zoom Dr. Iqbal Mukhtar, seorang pemerhati kesehatan masyarakat yang memperoleh pendidikan di Massachusetts General Hospital, Harvard University, yang kini bekerja di Doha, Qatar. Selamat malam, Dok. Selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Erik, dan selamat malam pemirsa sekalian. Dok, singkat coba saya ingin dapat perspektif dari Anda di tengah kejaran waktu berebut vaksin COVID gitu, nggak hanya Indonesia, semua negara membutuhkan vaksin COVID. Apakah menurut dokter apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah di jalur yang tepat? Saya pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah berada pada jalur yang sangat tepat. Cuma memang kita perlu mengkomunikasikan apa yang dilakukan pemerintah ini secara tepat ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena di masyarakat sekarang itu masih ada miskomunikasi. Jadi seolah-olah dianggap saat ini pemerintah itu telah memberi vaksin, di mana vaksin ini akan diberikan segera kepada masyarakat. Sementara di satu sisi masyarakat itu tahu bahwa vaksin dari Sinovac ini sendiri itu belum selesai fase 3. Jadi pemerintah perlu menjelaskan secara lebih detail bahwa sebenarnya kita ini masih pre-order. Jadi nanti vaksin itu akan secara bertahap, kemudian itu akan direview kembali di Bio Farma, kemudian dilakukan semacam modifikasi dan sebagainya, dan nanti setelah kita melewati fase 3, vaksin ini itu bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi kita menunggu sampai fase 3. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah tepat, karena berbagai negara lain di dunia juga sudah melakukan hal yang sama. Seperti misalnya kalau kita melihat di Inggris, di United Kingdom, pemerintah Inggris itu telah memesan sekitar 350 juta unit vaksin. Sementara kita tahu sendiri bahwa populasinya mungkin hanya 1/5 dari vaksin itu. Tapi jadi mereka sudah langsung berlipat ganda memesannya ya, atau merencana untuk produksinya ya, Dok ya? Betul, jadi mereka itu bahkan telah memesan itu 350 juta unit vaksin. Ketika ditanya kenapa mereka memesan sebanyak itu, karena kan penduduknya tidak lebih dari 1/5. Salah satu alasan yang dikemukakan bahwa mereka ini mempersiapkan beberapa skenario. Jadi kan vaksin yang ada saat ini tidak ada satupun vaksin yang telah mengkonfirmasi efektivitasnya. Jadi kita belum tahu efektivitasnya berapa, tingkat safety-nya berapa. Clear. Nah, the worst skenario mungkin vaksin itu ada yang tidak pas bagi mereka. Jadi mereka katakanlah misalnya vaksin itu goes beyond the expectation. Kita harus siap way out yang lain. Dan ini pertimbangan mereka memesan. Itu tadi yang sebenarnya juga dijelaskan oleh Pak Erik, selain ada Sinovac juga dengan UEA, dengan Kimia Farma. So sebenarnya the more is the merrier. Semakin banyak pilihan yang kita miliki atau itu adalah semakin baik untuk kesehatan masyarakat. Gitu kan, Dok? Iya. Dok, kenapa saya undang dokter? Karena ini soal vaksin dari Cina. Sering dilabelkan haram gitu. Sebagai seorang dokter yang bekerja di negara Muslim, apa tanggapan dokter? Ketika selalu di Indonesia misalnya dikaitkan selalu produk vaksin dari Cina ini haram. Sebenarnya kalau saya melihat perspektif ketika kita melihat suatu negara dan kita mengasosiasikannya dengan status halal dan haram, menurut saya ini kurang tepat ya. Karena sebenarnya yang harus kita asosiasikan adalah kontennya. Jadi vaksin itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa konten ya. Yang core kontennya itu kan sebenarnya adalah kuman yang telah dilemahkan atau kuman yang telah dimatikan. Tetapi di samping kedua core konten tersebut, ada juga yang namanya preservatif, ada namanya aditif, ada namanya stabilizer. Nah, konten-konten ini ya yang terkadang mengandung hal-hal yang mungkin bagi Muslim itu kontraindikasi atau tidak dibenarkan. Nah, karena atas hal inilah maka sebenarnya kami menyarankan kepada pemerintah agar di dalam upaya produksi dan distribusi vaksin ini itu pihak lain perlu dilebatkan dari awal. Pihak jadi apa, Dok? Agak terputus? Iya, jadi pihak Majelis Ulama itu perlu dilibatkan sejak jadi
produksi atau distribusi vaksin, tetapi juga di dalam seluruh persoalan COVID yang ada. Ya. Kenapa? Karena status halal dan haram ini nanti itu akan ditentukan oleh Majelis Ulama, dan kenyataan yang ada itu menunjukkan bahwa ada beberapa gambaran karakteristik fase vaksin yang kita lakukan dulu, yang itu coverage-nya itu berkurang karena ulama itu menyatakan ketidaksetujuan atas vaksinasi tersebut. Ya, hari ini Jadi kita saya kira maaf dok, saya ingin juga memastikan bahwa hari ini Wapres Ma'ruf mengatakan sertifikasi halal jadi penting agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalannya. Dan hari ini kita mendengar Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa MUI jangan harus jemput bola, jadi harus bersamaan dengan saat ini diproduksi sehingga pemerintah tidak lagi harus nunggu dari sertifikasi MUI. Pak Erik bisa memastikan ini nggak bahwa MUI juga cepat terlibat supaya tidak ada lagi pro kontra soal haram dan halal? Alhamdulillah waktu uji klinis 3 di Bandung kita mengundang MUI. Jadi sudah dilibatkan dari awal karena yang menentukan halal haram kan bukan kita, tetapi Bio Farma itu kan juga sudah terkenal dengan memproduksi vaksin halal. Kalau kita lihat di Bio Farma itu banyak negara-negara Islam mengorder vaksin dari Bio Farma karena punya track record halalnya. Nah karena itu dari awal kita libatkan dan saya setuju sama dokter bagaimana kepentingan juga klinis 3 ini berjalan, tetapi jangan sampai kita menunggu. Sama juga kenapa di UAE juga kita merasa aman, karena kan UAE negara Islam dan karena itu kita juga jemput bola, Kepala BP POM datang ke sana untuk memastikan ketemu dengan BP POM yang ada di UAE. Gitu. Ya.